Pernah nggak sih kamu lagi kerja atau belajar, baru 5 menit fokus, tiba-tiba HP bunyi ting, notifikasi masuk, terus tangan refleks, ambil HP, niatnya cuma lihat sebentar. Tapi tahu-tahu udah 30 menit scroll TikTok atau Instagram. Nah, itu penyakit utama zaman sekarang, distraksi. Nah, ada satu buku keren banget karya Cal Newport, judulnya Deep Work. Intinya, Cal bilang, kalau mau benar-benar menghasilkan sesuatu yang besar dan bernilai, kita harus punya kemampuan buat kerja dalam kondisi fokus total, tanpa gangguan. Dia nyebutnya deep work. Deep work itu bukan sekadar kerja rajin, tapi kerja dengan konsentrasi penuh, tanpa distraksi, sampai otak kita benar-benar dipaksa keluarin kemampuan terbaiknya. Hasilnya, bukan cuma bikin sesuatu yang keren, tapi juga bikin skill kita naik level, dan susah ditiru orang lain. Kontennya, J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Waktu nulis buku terakhirnya Harry Potter and the Deathly Hallows, dia terganggu banget sama suara anak-anak dan anjing di rumah. Akhirnya dia kabur ke Hotel Bintang 5 di Edinburgh, terus nulis di sana sampai bukunya selesai. Jadi kalau sekarang kita bisa baca ending Harry Potter, yaitu berkat deep work. Contoh lain, Bill Gates, tahun 1974, dia ngurung diri 2 bulan penuh buat bikin program komputer pertama Microsoft, namanya Basic. Dia kerja gila-gilaan, sampai sering ketiduran di depan keyboard. Hasilnya, program itu jadi pondasi perusahaan triliunan dolar. Bahkan Cal sendiri, yang dosen di Georgetown University, bisa double jumlah risetnya. Tetap ngajar full-time, nulis buku, dan tetap punya waktu buat keluarga. Rahasianya, deep work. Sekarang pertanyaannya, kok bisa deep work bikin orang sukses? Menurut penelitian, kalau kita fokus intens banget, otak kita bikin lapisan bernama myelin. Ini kayak kabel listrik yang dilapisi karet, biar sinyal lebih cepat. Jadi makin sering kita deep work, makin kuat koneksi otak kita, makin gampang kita nemu ide-ide kreatif. Tapi masalahnya, deep work itu makin langka. Kenapa? Karena dunia kita makin penuh distraksi. Notifikasi HP, email, chat kantor, update medsos. Semua minta perhatian kita sekarang juga. Padahal, otak manusia gampang banget ke distract. Ada penelitian yang bilang, kita cuma kuat nahan godaan ngecek email atau medsos sekitar 50% aja. Sisanya ya kalah. Jadi wajar kalau susah banget fokus lama. Tapi tenang, kata Cal, ada trik biar kita bisa latihan deep work. Nih, aku kasih 3 strategi yang bisa dipraktikkan. Pertama, jadwalkan waktu khusus buat distraksi. Bukan berarti nggak boleh buka HP sama sekali, tapi tentuin jamnya. Misalnya, oke, aku boleh buka medsos jam 11 siang sama jam 5 sore aja. Jadi otak kita dilatih buat nunda, nggak asal nurutin godaan tiap kali ada notifikasi. 2. Bikin ritual deep work. Deep work itu harus dijadwalkan, bukan nunggu mood datang. Misalnya kamu putusin tiap pagi jam 6 sampai 8, atau malam jam 8 sampai 9, itu waktu fokusmu. Biasanya orang awam baru bisa kuat 1 jam sehari, tapi kalau dibiasain, bisa naik sampai 4 jam sehari. Bayangin, kalau tiap hari punya 4 jam fokus tanpa gangguan, hasilnya pasti luar biasa. 3. Lakukan shutdown ritual tiap malam. Ini lucu tapi penting. Sebelum tidur, bikin daftar rencana untuk besok. Jadi otak kita bisa tenang, nggak kepikiran kerjaan pas mau tidur. Cal bahkan punya kebiasaan bilang ke diri sendiri, shutdown complete, sebagai tanda udah selesai kerja hari itu. Agak cheesy sih, tapi katanya ampuh bikin pikiran rileks. Jadi intinya, deep work itu ibarat superpower di zaman serba ribut kayak sekarang. Kalau kita bisa latihan fokus, ngelepas diri dari distraksi, hasil kerja kita bakal beda jauh dibanding orang lain. Kita bisa bikin karya yang nggak cuma bagus, tapi juga sulit ditiru. Pesan utama dari buku ini, di dunia yang sibuk dan bising, kemampuan buat benar-benar fokus itu jadi senjata langka. Dan siapapun yang punya skill ini, dialah yang bakal menang. Kalau aku simpulin, deep work bikin otak makin tajam. Deep work hasilin karya bernilai tinggi. Deep work bikin kita beda dari kebanyakan orang yang sibuk, tapi nggak produktif. Jadi, kalau kamu lagi pengen bikin sesuatu yang penting dalam hidupmu, entah itu skripsi, bisnis, buku, karya seni, atau karier, coba deh mulai latihan deep work. Siapa tahu, itu jadi jalan pintas menuju suksesmu.